Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang life cycle cost atau biaya siklus hidup. Sebagai latar belakang, life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan produk dan pembelian bahan baku, hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. LCC dapat dijelaskan sebagai sebuah penilaian secara ekonomi dalam menentukan alternatif desain dengan memperhitungkan seluruh biaya signifikan selama masa pakai gedung yang ditentukan dari masing-masing alternatif, yang dinyatakan dalam nilai dolar ekuivalen. LCC juga dapat dikatakan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk melihat keefektifan biaya sepanjang waktu pemakaian suatu desain gedung dengan desain yang lainnya. Tujuan dan manfaat life cycle cost yang pertama, meningkatkan kesadaran akan biaya atau ongkos, yaitu faktor yang menyebabkan biaya dan sumber yang dibutuhkan. 2. Dapat mengevaluasi alternatif aset yang harus dipilih dengan memperhatikan kinerja selama aset tersebut akan dipakai. 3. Dapat mengevaluasi dan memilih aset dengan memperhatikan kesesuaian kinerja dan layanan yang diinginkan. 4. Dengan penerapan life cycle cost, biaya operasi dan pemeliharaan dapat dikurangi. 5. Dapat menjelaskan hubungan antara fungsi dan keandalan dengan biaya atau ongkos. Dan yang terakhir, mengerti latar belakang secara teori tentang time value of money dengan proses pengambilan keputusan. Manajemen biaya life cycle costing. Life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Pentingnya life cycle costing: yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran biaya; yang kedua, evaluasi seluruh biaya hidup; yang ketiga, memaksimalkan pendapatan; dan yang keempat, memahami latar belakang teoritis menilai waktu, uang, dan analisis risiko serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya life cycle cost. LCC merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran usulan dari suatu proyek konstruksi sepanjang usia proyek tersebut. Pada pelaksanaan pembangunan, mulai dari ide, studi kelayakan, perencanaan pelaksanaan, sampai pada operasi pemeliharaan dan pembongkaran membutuhkan bermacam-macam biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu biaya awal, biaya penggunaan, dan biaya perawatan. Total biaya selama siklus hidup dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya hulu, terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian, teknis, dan pengembangan kualitas. Yang kedua, biaya produksi, terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi yang tidak langsung. Yang ketiga, biaya hilir, terdiri dari pemasaran dan distribusi pengemasan, pengangkutan, contoh, promosi, advertensi, dan pelayanan serta garansi keluhan, pelayanan pertanggungjawaban produk, dukungan kepada pelanggan. Komponen biaya. Total biaya selama siklus hidup dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya hulu, yang terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian, teknis, dan pengembangan kualitas. Yang kedua, biaya produksi, terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya hilir, terdiri dari pemasaran dan distribusi pengemasan, pengangkutan, contoh, promosi, advertensi, dan pelayanan serta garansi keluhan, pelayanan, pertanggungjawaban produk, dukungan kepada pelanggan. Selanjutnya, perumusan life cycle cost atau LCC, di mana biaya awal tambah biaya penggunaan tambah biaya perawatan dan pengganti. Pengembangan model LCC. Kegiatan utama dari siklus hidup biaya pengembangan model adalah perincian biaya struktur pembangunan dan pemilihan komponen biaya metode estimasi. Output LCC adalah perkiraan biaya life cycle, termasuk distribusi pada skala waktu, biaya driver, estimasi parameter tertentu, dan risiko akibat ketidakpastian parameter desain. Selanjutnya, penggunaan model LCC. Yang pertama, LCC untuk supplier. Dengan menggunakan LCC, supplier dapat mengoptimalkan desain mereka dengan mengevaluasi alternatif dan dengan melakukan studi trade-off.
Yang kedua, dengan menggunakan LCC, supplier dapat mengevaluasi berbagai strategi biaya, operasi, dan pemeliharaan untuk membantu penggunaan produk. Soal yang terakhir, LCC untuk customer. Dengan menggunakan LCC, pelanggan dapat mengevaluasi dan membandingkan produk-produk alternatif. Dan dengan menggunakan LCC, pelanggan dapat menilai kelayakan ekonomi proyek atau produk. Target costing. Penetapan target biaya atau bisa juga disebut dengan target costing adalah suatu proses untuk memastikan dan juga mencapai aliran penuh produk yang dimaksudkan memiliki persyaratan khusus. Selain itu juga harus diproduksi agar nantinya dapat mewujudkan laba yang diinginkan dan tentunya dengan harga jual yang diantisipasi selama periode-periode tertentu. Jika suatu perusahaan tidak dapat membuat produk sesuai dengan rencana ini, maka bisa dikatakan bahwa proyek mengalami kegagalan. Target costing adalah salah satu alat yang dapat memantau produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mengetahui perkembangan dari produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Karakteristik target costing yang pertama, perencanaan. Karakteristik dari target costing yang pertama adalah bisa digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Sementara standar costing hanya digunakan dalam tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua, perencanaan biaya. Karakteristik target costing yang berikutnya bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan hanya sebuah pengendalian biaya. Yang selanjutnya, yang ketiga, orientasi perusahaan. Selanjutnya, target costing juga lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan, di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. Tahap penentuan target costing. Tahap ini tidak dilakukan begitu saja. Dalam menentukan target costing, perusahaan juga harus melakukan tahap-tahap yang tepat agar metode ini bisa berjalan dengan semestinya. Berikut tahap penentuan target costing di sebuah perusahaan. Tahap yang pertama dalam menentukan target costing adalah tentukan harga jual untuk produk baru, serta estimasi output dari analisis pasar beserta target laba. Tahap selanjutnya adalah menentukan target biaya dengan cara mengurangi keuntungan dari harga jual. Berikutnya, perusahaan juga melakukan tahap analisis biaya fungsional untuk komponen dan proses tertentu. Setelah itu, baru perusahaan bisa menentukan perkiraan biaya produk. Tidak sampai di situ, ada tahap selanjutnya yakni membuat perbandingan antara perkiraan biaya dan biaya target. Di tahap berikutnya, jika perkiraan biaya nilainya lebih besar dari yang ditargetkan, maka perusahaan harus mengulangi analisis biaya lagi dengan tujuan untuk mengurangi perkiraan biaya. Selanjutnya ada keputusan akhir yang harus diambil pada pengenalan produk setelah perkiraan biaya tepat sasaran. Tahap yang terakhir adalah melakukan manajemen biaya saat produksi dilakukan. Teori kendala. Teori kendala adalah filsafat manajemen menyeluruh yang diperkenalkan oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt dalam bukunya berjudul The Goal pada tahun 1984 yang dimaksudkan untuk membantu organisasi agar terus-menerus mencapai tujuan mereka. Judul buku ini intinya adalah bahwa sistem manajemen manapun terbatas dalam meraih satu atau lebih tujuannya oleh setidaknya satu kendala. Proses TOC berupaya mengidentifikasi kendala-kendala dan merestrukturisasi organisasi melalui 5 tahap fokus. Ide dasar teori kendala adalah bahwa organisasi dapat diukur dan dikendalikan oleh 3 ukuran: throughput, ongkos operasional, dan inventaris. Throughput adalah tingkat sejauh mana sistem menghasilkan uang melalui penjualan. Inventaris adalah semua uang yang sistem tanamkan dalam bentuk pembelian barang-barang untuk dijual. Ongkos operasional adalah semua uang yang dibelanjakan sistem untuk mengubah inventaris menjadi throughput. The goal sendiri berarti menghasilkan uang. Semua bentuk keuntungan yang lain diturunkan dari tujuan tunggal yang utama ini. 5 tahap teori kendala.
Teori kendala berdasarkan pada ide dasar bahwa tingkat tujuan dibatasi oleh setidaknya satu proses yang menjadi kendala. Hanya dengan menaikkan aliran melalui kendala, maka output keseluruhan bisa dinaikkan. Anggaplah tujuan organisasi telah dirumuskan, misalnya, hasilkan uang sekarang dan pada masa depan. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, identifikasi kendala. Sumber daya atau kebijakan yang menghalangi organisasi mencapai tujuan baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, putuskan bagaimana memanfaatkan kendala. Mengelola arus produksi agar bisa menjadi maksimal. Yang ketiga, jadikan proses-proses yang lain bagian dari keputusan atasan. Sejajarkan seluruh sistem atau organisasi untuk menunjang keputusan yang dibuat atasan. Yang keempat, naikkan kendala. Lakukan perubahan besar untuk mengatasi kendala. Yang kelima, jika kendala telah teratasi, ulangi tahap 1. Jangan biarkan kelembaman menjadi kendala. 5 tahap fokus ini bertujuan untuk memastikan upaya-upaya perbaikan yang sedang dilakukan berpusat di sekitar kendala-kendala organisasi. Pada literatur TOC, 5 tahap ini disebut sebagai proses perbaikan yang sedang berjalan atau Process of Ongoing Improvement atau bisa disingkat sebagai POOGI. Ya, baik, kesimpulannya adalah jadi dapat disimpulkan life cycle costing atau LCC adalah sebuah penilaian secara ekonomi suatu barang, sistem atau fasilitas dengan mempertimbangkan semua biaya kepemilikan yang signifikan selama masa ekonominya atau selama dipergunakan dan dinyatakan dalam nilai uang. LCC sangat penting karena biaya yang terlihat dari setiap pembelian hanya mewakili sebagian kecil dari total biaya kepemilikan. Selain itu juga karena hubungan yang kuat antara biaya operasi dan pemeliharaan, serta fungsionalitas dan kehandalan suatu aset tersebut. Oleh karena itu, penerapan LCC membutuhkan pengetahuan teknik yang memadai, sehingga LCC menjadi sangat penting. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.